Bu, lagi ada tamu mau bikin suguhan, bikin kopi, bikin teh, goreng pisang, bikin pisang. Anaknya minta, Mama bagi dong pisang goreng. Bukan untuk kamu, ini buat tamu ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah itu nggak boleh. Kasih dulu anaknya. Ini nih, ini buat kamu nih. Ada main sana. Ini enggak. Ntar aja kalau tamunya udah pulang. Soalnya yang kasih sisa. Ayo siapa yang biasa begitu? Kasih dikit nggak apa-apa anaknya. Tapi dikasih dulu. Jadi jangan dikira yang dapat pahala itu yang untuk tamu doang. Yang untuk anak kita nggak dapat pahala, nggak begitu. Ya. Kasih juga. Kasih, anaknya kasih dulu. Ya, suami juga begitu, dapat duit banyak. Yang kasih istrinya dulu kasih. Jangan istri tetangga sebelah dikasih istrinya dulu. Ada kali yang gitu? Ada. Ada yang penting nyawer. Istrinya nggak dikasih duit, malah buat nyawer ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam taklim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal sholih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan buka kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih pada bab ikhlas. Kemarin kita bicara tentang hijrah. Hijrah itu adanya pada zaman Nabi. Sekarang sudah tidak ada hijrah. Yang ada walakin jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Jadi kalau pengen jihad, pengen dapat pahala, kita masih bisa. Di antaranya adalah jihad mencari ilmu, jihad untuk melawan kebodohan, ya, kebodohan ilmu dan kebodohan iman. Jadi agar supaya kita semakin hari semakin bertambah ilmunya dan bertambah wawasannya dan sekaligus bertambah imannya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kita pakai beramal soleh, beramal baik, iman kita bertambah. Tapi kalau kita pakai untuk berbuat buruk atau berbuat jahat atau berbuat jelek, imannya berkurang. Agar supaya iman kita bertambah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kebaikan yang baik, yang paling enak, yang paling gampang, yang ngaji. Ngaji pahalanya besar. Ya, di samping kita sholat tentunya, sholat wajib, ngaji juga wajib apa enggak ngaji? Wajib. Ya, dalilnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim.
Kita semua ini orang muslim. Berarti kalau kita mencari ilmu bisa menggugurkan kewajiban. Jadi ada nilainya ibadahnya, ada nilai kebaikannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Apalagi yang kita baca hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, Nabi dan Rasul yang kemuliaannya lebih mulia daripada malaikat. Jadi kalau manusia itu dulu waktu Allah memberitahu kepada malaikat, nanti saya mau bikin manusia di muka bumi. Malaikat protes, ya Tuhan, kenapa engkau mau bikin manusia? Manusia itu kan jahat-jahat. Manusia suka bertengkar, berantem, bahkan suka perang. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu kok bisa ngomong begitu? Saya itu lebih tahu daripada kamu. Kamu nggak tahu. Saya nanti akan bikin manusia yang lebih hebat daripada kalian. Ya, tapi malaikat nggak tahu. Ya, yang tahu Allah. Ternyata betul banyak manusia-manusia yang diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya, tingginya melebihi tingginya derajat malaikat. Memang manusia ada yang jahat, tapi juga ada manusia yang baik, manusia yang mulia. Di antaranya yang diangkat jadi rasul, jadi nabi, jadi wali, jadi ulama, ya, jadi orang-orang soleh atau solihah. Jadi tidak semua orang itu jahat, tidak semua orang itu buruk. Memang ada, tapi ada juga orang yang baik. Nah, prediksi malaikat keliru. Kata malaikat kan orang itu jahat semua. Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu kita belajar dari sini bahwa kita ini juga harus menilai manusia tidak semua buruk. Ya, banyak manusia baik. Makanya sampai ada lagu apa nih? Tidak semua laki-laki. Ya, lagunya Pak Sofi Sudirman dulu, mantan gubernur DKI ya. Belum, terus gubernur Jawa Timur. Kalau pernah ya, kadang-kadang ada orang benci laki-laki, katanya semua laki-laki jahat. Ya, ada nggak yang begitu? Ada katanya, kata semua laki-laki jahat. Padahal tidak. Yaitu mengeneralisir namanya. Kalau orang Inggris bilangnya dikebiahuyah, disamaratain. Ya, semua laki jahat. Yang orang laki juga begitu. Wah, semua perempuan jahat. Padahal banyak perempuan yang solehah. Ya, perempuan yang baik-baik. Contohnya ibu-ibu yang ngaji hari ini. Ya, orang solehah semua. Jadi istri-istri yang solehah semua. Jadi ibu-ibu yang solehah semua. Ya. Nanti kalau jadi ibu yang solehah, anak-anaknya juga jadi soleh dan solehah. Ya. Karena memang al-ummu madrasatul ula. Apa artinya? Ibu itu sekolahan yang pertama. Jadi kalau ada anak jelek, itu ya tergantung ibunya. Emang ibunya jelek. Tapi kalau ada anak kok pinter-pinter anaknya, ya memang ibunya pinter. Pinter ngomong anak, pinter didik anak. Manusia baik dan buruk itu bukan karena pengajaran, bukan. Dulu orang-orang tua kita banyak yang gak sekolah, tapi bisa melahirkan anak-anaknya sampai dewasa, sampai jadi orang sukses. Bahkan ada yang bapaknya cuma SR dulu ya, SD, hanya sekolah dasar, tapi anaknya bisa jadi sarjana, S1, S2, S3, S-teler. Banyak S-nya. Artinya orang yang, jadi jangan dipandang karena sekolah formalnya. Ya, walaupun nggak sekolah, tapi kalau dia akhlaknya baik, itu bisa punya anak jadi baik. Walaupun sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau akhlaknya nggak baik, anaknya juga nggak
baik. Oleh karena itu bersyukur kalau ibu-ibu jadi orang baik semua. Amin ya rabbal alamin. Baik zahiran wa batinan. Apa? Baik lahir dan batin. Luarnya penampilannya baik, cantik-cantik semua. Ya, batinnya, hatinya juga cakep-cakep semua. Ya, itulah memang yang diharapkan manusia ini. Makanya khalifah fil ardi. Kita ini ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi orang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah, dan dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala berkata, kunna ma'an nabi, dulu saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam suatu peperangan. Jadi suatu ketika Nabi berangkat perang. Ya, Nabi perang ikut ya. Ikut berangkat ke medan perang. Jadi tidak hanya nyuruh, ayo sono kamu perang, saya di rumah. Nah begitu. Nabi juga kadang-kadang ikut berangkat, kadang-kadang di rumah. Kalau Nabi jaga di rumah, maka tentaranya namanya sariyah. Ya. Jadi Nabi nggak ikut. Kalau nanti di dalam cerita ada disebut sariyah, berarti Nabi tidak ikut. Ya. Tapi kalau ghazwah, ya, itu berarti Nabi ikut, ya, ikut perang. Jadi komandannya, jadi pemimpinnya. Waqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati, sungguh di kota Madinah, lari jalan ada beberapa orang laki, masirtum masiron, yang tidak ikut melakukan perjalanan. Jadi Nabi waktu itu bicara kepada pasukan, kepada para sahabat yang berangkat perang, ini kita berangkat perang, tapi saudara-saudara kita masih banyak yang ada di rumah ya. Mereka nggak ikut. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Mereka itu tidak ikut sampai nyeberangi lembah, istilahnya naik gunung turun gunung. Ya, kalau di kita nggak ikut nyebrang kebun, nyebrang sawah dan lain sebagainya. Illa kanu ma'akum, kecuali adanya mereka bersama kalian. Artinya mereka nggak ikut perang, tapi pahalanya sama. Kenapa? Habasahumul maradu, karena ada penyakit yang menahan mereka. Jadi menurut Nabi dulu waktu perang, katanya kita ini yang orang laki-laki kan harusnya berangkat semua, tapi ternyata masih ada yang ketinggalan di rumah. Bapak-bapak masih banyak yang tinggal di Madinah, nggak ikut perang. Kenapa? Karena dia sakit. Habasahumul marad. Jadi nggak berangkatnya itu karena sakit. Nah walaupun seperti itu, illa sa'ikukum fil ajri. Jadi mereka itu sama, bersama-sama dengan kalian fil ajri, di dalam pahalanya. Nah, jadi enaknya begitu. Jadi contoh kita deh, ibu-ibu kan rajin ngaji. Alhamdulillah, setiap Jumat datang ngaji ya. Nah suatu ketika ibu tidak berangkat, mungkin karena sakit, mungkin karena pusing kepalanya, karena salah makan, atau mungkin sakit perut karena kebanyakan saus sambal. Ya, makan bakso kebanyakan sambal. Ya, oh berangkat ngaji harus lari-lari ke kamar mandi, ke toilet, ngapain? Buang air. Ya, akhirnya nggak jadi berangkat. Ibu yang sakit tadi itu, sakit kepala atau sakit perut dan lain-lainnya, yang seharusnya dia berangkat ngaji tapi tidak ngaji, ibu seperti itu tetap dapat pahala, seperti pahalanya orang ngaji. Ya, kalau tadi pagi ibu sudah niat ngaji, nanti siang saya mau ngaji, saya mau berangkat,
faktanya pada jam itu ternyata nggak ngaji, nah itu dapat pahala. Kecuali kalau memang dari pagi nggak ada niat, ya ntar saya nggak ngaji, saya kayaknya pengen istirahat aja, pengen tiduran di rumah. Ternyata siang-siang mencret, ya dapat pahala nggak dia? Tidak. Karena apa? Iya, karena tidak ada niat. Jadi kalau begitu, bahwa umat Islam ini yang dinilai pertama-tama oleh Allah adalah apa? Niatnya. Makanya niat itu penting. Dalam hadis yang pertama kemarin, innamal a'malu binniyat. Jadi amal manusia, perbuatan manusia tergantung pada niat. Kalau dia dari awal udah nggak niat ngaji, ya nggak dikasih pahala. Kalau ada orang dari awal udah niat ngaji, walaupun dia nggak berangkat karena ada alasan, karena ada udzur, maka dia tetap diberi pahala oleh Allah. Itu hebatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru niat saja udah diberi pahala. Atau misalnya yang lebih jauh, ibu udah cita-cita pengen umroh, udah nabung dicelengin, beli celengan dari kaleng tuh yang 15.000, ya setiap hari dimasukin 10.000. Nanti kalau ini penuh saya buka, saya mau berangkat umroh, ya ternyata celengannya belum penuh, dicolong orang. Naudzubillah min, cari kemana ini? Celengan saya orang mau dibuat umroh, ternyata diambil anaknya buat beli motor, ya. Udah selesai bilang, ya mama itu duitnya saya ambil. Buat apaan kamu? Buat beli motor, nih ada teman jual motor nih, ya. Padahal tadinya niat umroh. Nah, orang yang seperti itu umrohnya nggak jadi berangkat karena hilang duitnya, tapi dia sudah niat, dia sudah dapat pahala umroh. Haji juga begitu. Ya, ibu niat haji, ngantri 20 tahun kayak sekarang ya. Nah, ada yang udah daftar haji? Udah ya. Ya, jadi kalau ibu udah daftar haji, udah 5 tahun kena lockdown lagi. Di Mekah ada corona, nggak jadi berangkat, mundur lagi. Ternyata, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Belum sampai berangkat, kira-kira tahun depan berangkat, sekarang udah ditemuin malaikat. Malaikat siapa? Malaikat maut atau malaikat Israel. Hanya nggak jadi berangkat. Kata anaknya, ya anak ibu saya mau berangkat haji ternyata udah meninggal. Ya, kata tetangganya juga begitu, kasihan ya. Nah, jangan lupa orang yang sudah daftar haji, udah niat berangkat haji, walaupun dia nggak jadi berangkat karena ada alasan tadi, ya keburu ketemu malaikat, dia tetap dapat haji. Ya, dapat haji. Kayak itu, kayak tentara itu. Tentara itu misalnya begini, dia ikut perang. Tiba-tiba dia harusnya kan naik pangkat tahun ini. Ternyata nggak naik pangkat, kenapa? Perang ketembak musuh, mati. Nah, orang itu disebut pahlawan anumerta. Jadi dia dikasih pangkat naik. Jadi kalau misalnya tadinya bintangnya cuma 2, karena mati di medan perang, oleh pemerintah dikasih penghargaan, bintangnya ditambah 1, jadi bintang 3. Ya. Kalau tentara bintang 3 itu udah gede, ya, udah perwira namanya. Nah, bintang itu ada berapa? Bintang 7, apa bintang 9? Paling tinggi 5. Ya. Yang 3 bintang 4, ya, ada bintang 5 jarang. Nah, itu kayak Pak Harto itu sama Jenderal Sudirman, ya bintang 5. Yang lain maksimal bintang 4. Ya, rata-rata bintang 3. Ada orang mati, orang meninggal
karena dia berjasa, dia mati di medan perang membela negara, maka pangkatnya dinaikkan. Nah, disebut anumerta. Ya, jadi ini ada kelebihannya, ada penghargaan karena dia berjasa. Ya. Nah, nanti juga begitu, orang yang akan pergi haji walaupun dia tidak dipanggil Bu Haji karena memang belum berangkat, ya, oleh tetangganya nggak dipanggil Bu Haji, tapi oleh malaikat udah dipanggil Bu Haji. Bu Haji, man rabbuka, nah, siapa Tuhanmu? Nah, itu juga dipanggil Bu Haji kuburan. Artinya udah diberi pahala haji. Wa Nabi Yazid Ma'nun bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhu, wa huwa wa abu wa jadduhu, dia dan bapaknya dan kakeknya sahabiyun, semua adalah golongan sahabat. Jadi sahabatnya Nabi, ya, semua berarti pada zaman itu dia sudah masuk Islam. Dianya, bapaknya, kakeknya semua Yazid itu keluarganya Islam. Kan kadang-kadang ada anaknya Islam tapi bapaknya belum Islam, atau dianya Islam, bapaknya Islam tapi dulu kakeknya belum Islam. Ada seperti itu, ya. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir ya tasaddaqu biha. Jadi suatu ketika ayah saya yang bernama Yazid, ya, katanya itu bersedekah beberapa uang dinar, ya, fawadu'aha inda rajulin, kemudian ditaruh di seseorang, rajulin, seseorang, rajul, ya, fil masjid, di masjid. Uangnya tadi disedekahkan di masjid. Fajitu fakhadtuha, kemudian saya termasuk orangnya di masjid, saya dapat juga bagian itu. Fa'ataitu biha, kemudian aku datang kepadanya dengan membawa uang dinar. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, kata bapaknya. Jadi anaknya lapor, kalau anak sekarang, bapak, tadi saya di masjid dapat uang berapa? 1 dinar. Kalau sekarang saya dapat 100.000. Jadi bapaknya orang kaya, sodaqoh, kasih orang di masjid itu bapak yang jamaah 100.000. Nah, salah satu jamaah itu ada anaknya. Kata anaknya, bapak tadi saya dapat juga 100.000. Kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu, saya tidak bermaksud bagi uang kamu. Kok kamu ngambil? Ini kan duit ayah atau duit bapaknya. Fakhamsumtu ila Rasulullah SAW. Kemudian pagi-pagi dia datang ke rumah Rasulullah, dia lapor, faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'nu. Ma'nu itu anaknya. Jadi anak dan bapak lapor kepada Rasulullah. Kata bapaknya, ya Rasul, gimana ini, saya kemarin sedekah di masjid, saya kasih jamaah. Masa anak saya ngambil juga sedekah? Itu kan uang dari saya. Bagaimana ini? Ya saya minta, tapi kata anak saya, jangan, ini bagian saya. Ribut uang itu, karena bapaknya takut gak dapat pahala. Ya, ternyata apa jawab Rasulullah? Laka manawaita Yazid, untukmu apa yang sudah kamu niatkan. Jadi sedekah itu walaupun diambil oleh anaknya sendiri, kalau memang dia niatnya sedekah sudah dapat pahala sedekah. Atau suami sedekah sama istri, ngasih duit, dapat pahala nggak? Dapat. Suami dapat pahala. Ibu ngasih duit sama suami, dapat pahala nggak? Dapat. Ibu ngasih duit pada anaknya, dapat pahala nggak? Dapat. Jadi jangan dikira yang dapat pahala itu hanya ngasih tetangga. Ya, ini yang sering terjadi gini Bu. Contoh yang ringan, yang enteng. Ibu lagi ada tamu, mau bikin suguhan, bikin kopi, bikin teh, goreng pisang, bikin pisang. Anaknya minta, Mama bagi dong pisang goreng. Bukan,
bukan untuk kamu, ini buat kamu ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah itu nggak boleh. Kasih dulu anaknya. Ini dia, ini buat kamu nih. Ada main sana. Ini enggak. Ntar aja kalau tamunya udah pulang. Mana yang kasih sisa? Ayo siapa yang biasa begitu? Kasih dikit nggak apa-apa anaknya. Tapi dikasih dulu. Jadi jangan dikira yang dapat pahala itu yang untuk tamu doang. Yang untuk anak kita nggak dapat pahala, nggak begitu. Ya. Kasih juga. Kasih, anaknya kasih dulu. Ya, suami juga begitu, dapat duit banyak. Yang kasih istrinya dulu kasih. Jangan istri tetangga sebelah dikasih istrinya dulu. Ada kali yang gitu? Ada. Kan? Ada yang penting nyawer. Istrinya nggak dikasih duit, malah buat nyawer ya. Ya, naudzubillah min. Ya, jadi kesimpulannya bahwa orang sedekah kepada anak itu sah dan dapat pahala. Jadi anak pun berhak mendapatkan bagian. Istri juga berhak mendapatkan bagian. Jadi kalau ibu-ibu apa bikin pisang goreng atau bikin apa makanan, anaknya kasih duluan. Ya begitu. Nah, bagus. Anaknya kasih dulu. Ya. Kalau dia nggak ngeremeh ya udah, tolong pergi makasih. Nah, nanti habis itu buat tamunya. Ya, saya rasa sampai di sini waktu yang batasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Baik, al-adimi awalikum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alihi wa sahbihi alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati wa sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaik anta kama asnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ridha lakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ashatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.